Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan menjelaskan materi hukum internasional mengenai pengakuan negara dan posisi hukum internasional. Oke, yang kita bahas pertama kali yaitu tentang pengertian pengakuan. Pengakuan sendiri adalah perbuatan bebas suatu negara atau beberapa negara yang membenarkan terbentuknya suatu organisasi kekuasaan dan menerima organisasi kekuasaan itu sebagai anggota masyarakat internasional yang dapat diberikan pada negara, pemerintah negara, kesatuan bukan negara. Dari segi penetapannya, pengakuan lebih merupakan perbuatan politik daripada perbuatan hukum, karena pengakuan merupakan perbuatan pilihan yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan negara yang mengakui dan bukan merupakan perbuatan keharusan. Sebagai akibat telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum. Sedangkan dari segi akibatnya, pengakuan merupakan perbuatan hukum karena pengakuan menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum internasional. Teori-teori pengakuan hukum internasional pada dasarnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban negara. Nah, di sini ada 3 teori yang muncul terkait pengakuan. Yang pertama adalah teori deklaratif, yang kedua teori konstitutif, dan yang ketiga teori pemisah. Yang pertama kita bahas yaitu tentang teori deklaratif. Teori deklaratif merupakan pengakuan hanyalah sebuah pernyataan formal saja bahwa suatu negara telah lahir atau ada. Artinya ada atau tidaknya pengakuan tidak mempunyai akibat apapun terhadap keberadaan suatu negara sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan merupakan bagian dari hukum internasional yang paling sulit. Kesulitan ini menyangkut pertentangan dalam menetapkan asas-asas umum yang memenuhi syarat objektif bagi semua negara. Kemudian yang kedua yaitu teori konstitutif. Berbeda dengan teori deklaratif, teori konstitutif merupakan pengakuan yang sangat penting. Hanya tindakan pengakuanlah yang menciptakan status kenegaraan atau yang melengkapi pemerintahan baru dengan otoritasnya di lingkungan internasional. Teori konstitutif mengajarkan bahwa meskipun negara dapat berdiri sebagai fakta, tetapi ia baru dianggap ada dalam hukum internasional setelah diakui oleh negara-negara lain. Dan yang ketiga adalah teori pemisah atau jalan tengah. Teori pemisah merupakan teori yang harus dipisahkan antara kepribadian hukum suatu negara dan pelaksanaan hak dan kewajiban dari pribadi hukum itu. Untuk menjadi sebuah pribadi hukum, suatu negara tidak memerlukan pengakuan. Namun, agar pribadi hukum itu dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hukum internasional, maka diperlukan pengakuan oleh negara-negara lain. Selanjutnya, macam atau jenis pengakuan. Jadi, macam atau jenis pengakuan itu ada 2, yaitu pengakuan secara de facto dan yang kedua yaitu pengakuan secara de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur negara seperti rakyat dan wilayah. Dalam pengakuan de facto, negara atau pemerintah yang diakui sudah memenuhi syarat berdasarkan fakta. Oleh karena itu, bertahan dan tidaknya pengakuan itu berdasarkan fakta itu sendiri. Apa fakta itu? Yakni negara yang telah diakui itu sendiri bisa bertahan atau tidak. Dengan demikian, pengakuan ini itu bersifat sementara. Karena sifatnya hanya memberikan pengakuan terhadap suatu fakta, maka pengakuan ini itu tidak mempersoalkan sah dan tidaknya pihak yang diakui itu. Bila mana negara itu atau fakta itu tidak bisa bertahan, maka pengakuan ini itu akan berakhir dengan sendirinya. Yaitu pengakuan de jure. Pengakuan de jure adalah pengakuan suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensinya atau pengakuan internasional. Nah, pengakuan de jure ini diberikan apabila negara yang memberikan pengakuan itu sudah yakin betul bahwa negara yang baru lahir ini bisa bertahan. Oleh karena itu, biasanya negara memberikan pengakuan de facto terlebih dahulu baru pengakuan de jure. Namun tidak selalu demikian. Bisa saja negara tanpa memberikan pengakuan
pada negara baru itu sudah menguasai secara formal atau substansial wilayah dan rakyat yang berada di bawah kekuasaannya. Cara pemberian pengakuan dan penarikan kembali pengakuan. Ada dua cara pemberian pengakuan, yaitu satu, secara tegas, yang kedua, secara diam-diam atau secara tidak tegas. Pengakuan secara tegas yaitu pengakuan itu diberikan secara tegas melalui suatu pernyataan resmi atau yang berupa nota diplomatik, nota variabel, pesan pribadi kepada negara. Secara diam-diam atau tegas maksudnya adanya bahwa pengakuan itu dapat disimpulkan dari tindakan yang dilakukan oleh suatu negara atau yang mengakui terhadap negara baru atau pemerintahan baru. Beberapa tindakan atau peristiwa yang dapat dianggap sebagai pemberian pengakuan secara diam-diam adalah: 1. Pembukaan hubungan kerjasama di bidang perdagangan dengan negara yang diakui secara diam-diam itu. Contohnya yaitu pemerintah Indonesia membuka hubungan dagang dengan Taiwan. Yang kedua, kunjungan resmi sorotan kepala negara atau ke negara yang diakui secara diam-diam itu. Yang ketiga, yaitu pembuatan persetujuan atau perundingan dengan negara yang diakui secara diam-diam. Secara umum diketahui bahwa pengakuan diberikan harus dengan kepastian. Artinya, pihak yang memberi pengakuan terlebih dahulu harus yakin bahwa yang akan diberi pengakuan itu telah benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai pribadi internasional atau memiliki kepribadian hukum internasional atau internasional legal personil, sehingga apabila pengakuan itu diberikan maka pengakuan itu akan berlaku untuk semuanya, dalam pengertian selama pihak yang diakui tidak kehilangan kualifikasinya sebaiknya pribadi hukum menurut hukum internasional. Dalam kasus-kasus seperti ini, praktek-praktek pengakuan yang dilakukan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat membuktikan bahwa pengakuan itu diberikan bukan berdasarkan pertimbangan khalayak secara hukum, melainkan berdasarkan kepentingan politik. Karena itu, banyak menemukan tindakan pemberian pengakuan yang terburu-buru, atau kasus Israel dan Panama, dan penolakan pemberian pengakuan yang berlarut-larut, atau kasus RRC dan Uni Soviet. Negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah banyak mengalami kesulitan akibat dari tindakan pemberian pengakuan oleh negara besar seperti Meksiko, dan penungguan pemberian pengakuan terhadap rezim orgam di Meksiko yang sesungguhnya telah menemukan syarat untuk diakui dan dinilai sebagai campur tangan atau urusan negara. Terputusnya hubungan dengan negara atau pemerintah yang sebelumnya telah diakui pada umumnya tidak disertai dengan pengakuan kembali. Suatu penutusan resmi berhubungan diplomatik dapat dinyatakan akan tetapi negara akan pemerintahan yang sekalinya pernah diakui tidak akan kehilangan statusnya dalam masyarakat internasional. Pengakuan sebagaimana nampak dalam praktek negara-negara lebih banyak merupakan persoalan politik daripada persoalan hukum. Atau setidaknya masalah pengakuan terletak pada ambang batas antar politik dan hukum. Masalah hukum internasional bahkan juga penulisan putusan badan peradilan internasional maupun nasional. Bagian terbesar ahli internasional menjadikan pengakuan sebagai bagian dari pembahasan hukum internasional, khususnya dalam ketidaksesuaian dengan substansi pembahasan tentang negara-negara sebagai subjek hukum internasional. Selanjutnya, bentuk-bentuk pengakuan. Bentuk-bentuk pengakuan ada 4. Yang pertama, pengakuan negara baru. Yang kedua, pengakuan pemerintahan baru. Yang ketiga, pengakuan sebagai pemberontak. Yang keempat, pengakuan hak-hak teritorial dan situasi internasional baru. Yang pertama, pengakuan
pengakuan ini diberikan kepada suatu negara. Untuk mengakui suatu negara baru, pada umumnya negara-negara memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan adanya stabilitas di negara tersebut. Yang kedua, dukungan umum dari masyarakat dan penduduk. Yang ketiga, kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional. Pengakuan yang kedua yaitu pengakuan pemerintahan baru. Pengakuan pemerintahan baru dalam hal ini dipisahkan antara pengakuan terhadap negara dan pengakuan terhadap pemerintahannya atau yang berkuasa. Hal ini biasanya terjadi jika corak sistem pemerintahan yang lama dan yang baru itu terdapat perbedaan yang sangat kuat. Pengakuan yang ketiga yaitu pengakuan sebagai pemberontak. Bila di suatu negara terjadi pemberontakan dan pemberontakan tersebut telah memecah belah kesatuan nasional dan efektivitas pemerintahan, maka keadaan ini menempatkan negara-negara ketiga dalam keadaan yang sulit, terutama dalam melindungi kepentingannya di negara tersebut. Keempat, pengakuan hak teritorial dan situasi internasional baru. Bentuk pengakuan ini bermula dari peristiwa penyerbuan Jepang ke Cina. Peristiwanya terjadi pada tahun 1931 di mana Jepang menyerbu salah satu provinsi di Cina dan mendirikan negara boneka di sana. Padahal Jepang adalah salah satu negara penandatanganan perjanjian Paris pada tahun 1928, sebuah perjanjian pengakhiran perang. Dalam perjanjian itu terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa negara-negara yang menandatangani sepakat untuk menolak penggunaan perang sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Kedudukan hukum internasional. A. Sebagian negara menganggap hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional, sehingga dapat langsung diterapkan tanpa melakukan suatu tindakan inkorporasi terlebih dahulu, sejauh tidak bertentangan dengan hukum nasional. B. Sebagian negara membiarkan pengadilan nasionalnya mengedepankan hukum kebiasaan internasional daripada undang-undang nasionalnya dan keputusan pengadilan nasionalnya. C. Tidak ada praktik yang seragam mengenai penerapan hukum perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.